Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 2023050101026. Di video ini saya ingin menyimpulkan 6 materi pengantar akuntansi. Selamat menyaksikan. Materi akuntansi yang baik. Materi akuntansi yang pertama adalah pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi adalah sebuah proses perhitungan atau pengkajian data keuangan yang disajikan dalam memenuhi suatu investasi atau laporan keuangan dalam lembaga keuangan. Sifat dasar akuntansi berupa pertama itu sifat kompleks. Perusahaan bisnis suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama dalam hal baik. Yang kedua, sebagai suatu kesatuan dalam melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dapat berjalan sendiri. Yang ketiga, sifatnya berhenti jenis yang banyak mengarah pada diversifikasi hasil produknya. Sifat saling bergantung perusahaan dalam menjalankan usahanya, saling bergantungan dengan perusahaan yang lainnya. Yang kelima, sifat dinamis. Perubahan yang selalu terjadi baik intern maupun ekstern yang berasal dari jumlah karyawan, jumlah bahan baku, produksi, metode kerja buruh, dan lain-lain. Persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik, aktiva sama dengan hutang plus modal. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran segala transaksi dan kejadian menafsirkan hasilnya. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung. Materi akuntansi yang kedua adalah pengantar akuntansi dan perusahaan yang berupa pertama, analisis transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, itu menurut Sunarto Zulkifli. Yang kedua, menurut Skousen, pertukaran barang dan jasa baik antar individu, perusahaan, dan organisasi lain. Menurut Indra Bastian adalah pertemuan antara dua orang atau dua belah pihak penjual dengan pembeli yang saling menguntungkan dengan adanya data atau bukti dokumen. Yang keempat, menurut Slamet Wiono adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang melakukan pertukaran. Yang kelima, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Adapun jenis-jenis transaksi, transaksi dengan pemilik atau disebut akun modal dan privat, transaksi dengan pelanggan yang berupa barang atau jasa, transaksi dengan pemasok yang berupa bahan baku dan produk, transaksi dengan kreditur berupa penarikan pinjaman, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Materi akuntansi yang ketiga, proses pembuatan jurnal. Proses ini dalam akuntansi yakni proses menyesuaikan transaksi-transaksi yang dilakukan pada masa lalu dengan masa sekarang. Hal ini dilakukan karena proses pencatatan transaksi bukan hanya berbasis kas, namun juga berbasis aktual. Yang pertama, dibuat oleh perusahaan yang dalam. Yang kedua, berbasis aktual, yaitu pendapatan yang dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Yang ketiga, berbasis kas atau pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laba rugi pada periode kas diterima. Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca tersebut. Ditampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Jurnal penyesuaian ini merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi tertentu. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu, bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapatan dan beban belum dicatat. Materi akuntansi yang keempat yaitu adalah menyelesaikan siklus akuntansi kegiatan usaha perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa yang berkegiatan menyediakan dan menjual jasa. Contoh, usaha bengkel, usaha salon, usaha jasa angkutan, dan lain-lain.
Yang kedua, perusahaan dagang usahanya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah sifat atau keadaan barang tersebut. Contoh, UD Jayak Makmur dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan pabrik atau industri atau manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli bahan baku atau mengolahnya menjadi produk yang siap dijual. Yang pertama itu, siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Siklus ini dimulai dan terjadinya transaksi penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. B. Langkah-langkah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup di jurnal penutup atau pada jurnal pembalik. Proses akuntansi identifikasi yaitu pemilihan kejadian ekonomi, transaksi, pencatatan yang mencatat klasifikasi dan ringkasan. Komunikasi yaitu persiapan laporan akuntansi dan interpretasi. Dan yang terakhir, analisis transaksi yang berisi rumus sama dengan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Contoh transaksi bisnis untuk bisnis baru. Yang pertama, azienda bisnis investasi dana sebesar 50 juta ribu rupiah. Yang kedua, pembayaran tunai tanah sebesar 40 juta ribu rupiah. Yang ketiga, pembelian ATK atau perlengkapan kantor sebesar 500 ribu rupiah. Yang keempat, penerimaan pendapatan jasa sebesar 5.500.000 rupiah. Yang keenam, pembayaran tunai atau sewa sebesar 1.100.000 gaji RPM atau 1.200.000 rupiah dan utilitas sebesar 400.000 rupiah. Yang kedelapan, renovasi rumah pribadi. Yang kesembilan, penerimaan pendapatan jasa sebesar 100.000 rupiah transaksi. Yang kesepuluh, penjualan tanah sebesar 22 juta ribu rupiah. Yang kesebelas, pengambilan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.100.000 rupiah. Arus informasinya yaitu akuntansi, manajemen, yaitu perangkat lunak, pengolah data atau database. Yang pertama, input sumber daya fisik. Yang kedua, output sumber daya fisik yang berupa jenisnya laba rugi atau ekuitas, laporan keuangan, laporan kas, dan catatan laporan lain. Materi akuntansi yang kelima yaitu akuntansi perusahaan dagang merupakan satu dari dua perusahaan yang ada selain perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang berkegiatan membeli barang dan menjualnya lagi tanpa merubah bentuknya. Pertumbuhan pasar yang sangat pesat membuat pedagang harus memiliki banyak cara atau taktik untuk mempertahankannya. Karena banyaknya persaingan, pencatatan akuntansi sangatlah penting, karena dari pencatatan akuntansi dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan yang ada di dalamnya terdapat informasi keuangan pada perusahaan untuk pengendalian evaluasi dan pengambilan keputusan pada perusahaan. A. Kegiatan utama berupa pembelian, pengelolaan dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, modal jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk ini tidak segera dijual, maka kemungkinan besar tidak ada lagi modal untuk produk selanjutnya. Yang ketiga, pendapatan karakteristik
selanjutnya yaitu pendapatan utama dari perusahaan dagang, yaitu murni hasil dari penjualan. Dikarenakan perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku lain, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapatan terhadap perusahaan. Yang keempat, perhitungan laba. Karakteristik ini yaitu laba atau keuntungan didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Yang kelima, beban utama harga pokok barang dagang yang laku. Beban usaha atau operasional yang pertama, beban penjualan yang kedua, beban umum dan administrasi. Yang keenam, transaksi perusahaan dagang yaitu pembelian, biaya angkut, pembelian retur, pembelian dan pengangguran. Harga, potongan pembelian dan penjualan, retur penjualan dan pengurangan. Harga potongan, penjual, pengeluaran penerimaan, syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, fee obo, shipping point free on board. Shipping point berarti pembeli harus menanggung jawab biaya pengiriman barang dari gudang. VOB destination point berarti penjual yang harus menanggung beban. Short freight and insurance yang berarti penjual harus menanggung beban pengiriman dan asuransi kerugian atas barang yang dijualnya. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitasnya adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Selain itu, akuntansi perusahaan jasa, perbedaan itu terletak pada akun-akun yang muncul, yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun retur pembelian, akun retur penjualan, akun biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, akun utang dagang, akun utang usaha, dan akun HPP. Akuntansi dalam perusahaan dagang memiliki 3 siklus, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap laporan. Dalam tahap laporan yang dilaporkan pada umumnya adalah laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Materi akuntansi yang keenam, pencatatan akuntansi untuk persediaan. Pengertian persediaan adalah bagian utama yang dalam model kerja yang merupakan aktiva pada setiap saat mengalami perusahaan. Dalam suatu perusahaan, persediaan mempunyai arti yang sangat penting karena akan memengaruhi tingkat produksi maupun penjualan. Ibn Abu Bakar mengatakan, persediaan pada perusahaan dagang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal. Perusahaan dapat disimpulkan bahwa definisi dan perusahaan adalah proses pencatatan bahwa bukti-bukti transaksi masuk dan keluar barang yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, atau barang yang diproses lebih dulu menjadi barang jadi atau setengah jadi dan kemudian dijual. Metode penilaian dan pencatatan untuk persediaan yang pertama. Metode penilaian persediaan. A. First in, first out. Metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang ini yang pertama kali masuk, yaitu barang yang keluar terlebih dahulu dan pertama kali. Metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi yang sangat tinggi seperti contoh bahan pokok. B. Last in, last out. Metode LIFO adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk akhir. C. Metode average. Metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi, metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Metode pencatatan persediaan. A. Metode periodik. Metode ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode ini disebut sebagai metode fisik. Yang bagian B, metode permanen, atau metode ini mencatat transaksi penjual pada saat transaksi terjadi. Metode ini biasanya digunakan pada penjual barang mewah dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, misalnya mobil.
Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam transaksi persediaan. Yang pertama, A. Pengadaan atau pembelian. B. Potongan pembeli. C. Pengiriman barang. D. Penjualan barang dagang. E. Retur pembelian dan penjualan. V. Pajak. Yang keempat, jenis-jenis persediaan terbagi menjadi 4 jenis prosesnya. Yang pertama itu persediaan bahan baku. Raw material inventory ini digunakan untuk memisahkan decouple para pemasok dari produksi. 2. Persediaan barang setengah jadi. Working in process inventory. Ini dimanfaatkan sebagai bahan masukan produksi barang lain. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi, maintenance, repair, and operations. Digunakan untuk proses produksi tetap produktif. Yang keempat, persediaan barang. Jadi finished goods inventory ini dilakukan untuk mengantisipasi permintaan konsumen atau masyarakat di masa depan. Persediaan beserta fungsinya. Yang pertama, working stock atau look stock yang berfungsi untuk efisien biaya pemeranan, biaya penyimpanan, dan mendapatkan potongan harga. 2. Safety stock atau purchasing stock untuk diwaspadai dan mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Yang ketiga, anticipation stock atau stabilization stock. Yang persediaan ini digunakan untuk menghadapi permintaan muslimah yang memuncak dan keperluan situasional. Tujuannya stabilisasi rata-rata tingkat produksi ini dapat mempertahankan jumlah tenaga kerja. Dan yang keempat, decline stock ini adalah persediaan yang berada dalam perjalanan. Dengan kata lain, stok barang sedang dalam perjalanan di truk. Yang kelima, decoupling. Stok perusahaan ini melakukan persediaan yang dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat tanpa perlu tergantung distributor atau supplier. Yang keenam, visi stok. Perusahaan ini menyimpan barang untuk mendorong pembelian. Hal ini dilakukan meminimalisasikan keterlambatan waktu produksi. Sekian dari hasil kesimpulan materi akuntansi saya. Mohon maaf bila ada kata atau penyebutan yang kurang tepat atau salah tempat. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.